Jauh, jauh sekali di sebuah desa yang damai, yang letaknya di antara pegunungan-pegunungan tinggi, ada sebuah tempat yang ya sangat ditakuti. Begini ceritanya, di satu sisi desa ada hutan yang hijau dan kelihatannya ramah. Tapi di sisi lain, nah disitulah letak hutan larangan. Hutan yang selalu diselimuti kabut dan penuh rahasia. Saking takutnya, nggak ada satu orang pun yang berani masuk ke sana. Para orang tua di desa itu selalu cerita, katanya nih, siapapun yang nekat masuk terlalu jauh ke dalam hutan itu, wah, dia nggak akan pernah bisa kembali lagi. Dan kalau malam sudah tiba, dari dalam hutan itu sering banget terdengar suara-suara aneh. Tapi, tahu nggak apa yang paling menakutkan? Itu adalah bisikan. Bisikan lirih yang seolah-olah memanggil nama orang-orang yang berani mendengarkannya. Nah, keadaan itu terus begitu. Sampai suatu hari, datanglah seorang pengembara muda. Namanya Jaka. Dia ini beda banget. Joka itu pemuda yang sangat pemberani. Dan dia tuh gak gampang percaya sama cerita-cerita seram. Waktu Jaka dengar kisah soal hutan larangan, dia cuma tersenyum ramah. Dia bilang dengan lembut, menurutku gak ada tempat yang terkutuk. Yang ada itu cuma rahasia. Rahasia yang menunggu untuk diungkap. Tapi, seorang tetua desa langsung menggelengkan kepala. Sudah banyak yang bilang begitu, nak, katanya. Dan tak satu pun dari mereka yang pernah kembali. Tapi, tekad Jaka udah bulet. Dia nggak takut. Tepat pas matahari mulai terbenam dan bayangan pohon-pohon jadi panjang, Jaka menyalakan obornya. Dia juga menyisipkan parang di pinggangnya, lalu dengan langkah mantap, dia berjalan. Masuk ke hutan larangan itu. Semakin jauh Jaka berjalan masuk ke dalam, rasanya suasananya jadi makin aneh. Udaranya tahu-tahu jadi dingin banget. Terus kabut tebal mulai turun. Dan yang paling aneh, tiba-tiba semua suara binatang di hutan itu hilang. Sunyi, sepi sekali. Terus di tengah keheningan itu tiba-tiba terdengar suara. Suara ranting yang patah, tepat di belakangnya. Jaka langsung berbalik dengan cepat. Obornya diangkat tinggi-tinggi untuk melihat. Tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Cuma ada kabut yang berputar-putar pelan dan pohon-pohon yang diam seribu bahasa. Akhirnya, Jaka melanjutkan lagi perjalanannya. Tapi, baru beberapa langkah, suara itu kedengeran lagi. Terus kedengeran lagi. Rasanya itu seolah-olah ada yang lagi mengikutinya dari belakang. Jaka pun berhenti. "Siapa di sana?" Dia berteriak. Hening sejenak. Lalu, perlahan-lahan, dari dalam kabut, muncul sesosok manusia. Sosok itu, wajahnya pucat sekali, tubuhnya kurus, dan matanya kosong. Setelah itu, bukan cuma satu, muncul lagi satu sosok. Terus, satu lagi. Dalam sekejap mata, puluhan sosok manusia sudah berdiri diam, mengelilingi Jaka. Dan dia sadar, mereka semua itu adalah para penduduk desa yang katanya sudah lama hilang. Salah satu dari mereka pelan-pelan melangkah maju. Dengan suara yang rasanya kayak bisikan angin, dia bilang, "Kamu juga akan tinggal di sini, bersama kami, selamanya." Tapi anehnya, Jaka nggak takut. Dia sama sekali nggak mundur. Malah dengan tenang, matanya mengamati sekelilingnya. Dia coba cari tahu, apa sih yang sebenarnya terjadi, apa sumber dari semua keanehan ini. Dan akhirnya, di sana, tepat di tengah-tengah mereka semua, Jaka melihatnya. Ada sebuah batu hitam besar, penuh dengan ukiran-ukiran aneh. Semua sosok itu sepertinya lagi menjaganya. Nah, saat itu juga, Jaka langsung mengerti. Oh, jadi ini sumbernya. Dia berbisik ke dirinya sendiri. Begitu Jaka melangkah mendekat ke batu itu, salah satu sosok tadi tiba-tiba berteriak. Suaranya penuh dengan rasa takut. Dia teriak, "Jangan sentuh batu itu!" Tapi Jaka nggak ragu sama sekali. Dia justru langsung lari kencang, mengangkat parangnya tinggi-tinggi, dan menghantam batu hitam itu dengan sekuat tenaganya. Dan batu itu retak. Dari celah-celahnya keluar cahaya terang yang menyilaukan. Tiba-tiba datang angin kencang yang langsung meniup semua kabut dan terdengar jeritan panjang yang menggema di seluruh hutan. Retakannya makin lama makin besar, sampai akhirnya batu itu hancur jadi kepingan-kepingan kecil. Dan dari hancurannya itu, keluar ledakan cahaya yang rasanya hangat. Dan seketika itu juga, sebuah keajaiban terjadi. Sosok-sosok pucat tadi, mereka mulai berubah.
Wajah mereka pelan-pelan kembali berwarna, mata mereka yang kosong mulai bersinar lagi. Mereka kembali menjadi manusia seutuhnya, dan kelihatannya bingung sambil melihat sekeliling. Yah, kutukan itu akhirnya patah. Keesokan paginya, waktu matahari sudah terbit, Jaka keluar dari hutan itu. Hutan yang sekarang kelihatan cerah dan damai. Dan di belakangnya, semua orang yang selama ini dianggap hilang ikut berjalan bersamanya. Mereka semua mau pulang. Bisa dibayangkan kan, seluruh desa menyambut mereka dengan tangis haru, dengan sukacita yang luar biasa. Dan sejak hari itu, nggak ada lagi yang namanya hutan larangan. Hutan itu kembali menjadi sahabat untuk semua penduduk desa. Tapi, cerita ini belum selesai. Beberapa hari kemudian, ada seorang pemburu yang gak sengaja menemukan sesuatu yang aneh, tepat di tempat batu hitam itu dulu berdiri. Di tanah, ternyata ada sebuah ukiran kuno. Ukiran ini tadinya tersembunyi di bawah batu itu. Bentuknya seperti gambar sebuah pintu besar yang terkunci rapat. Dan di bawah gambar pintu itu terukir tulisan kuno. Tulisannya berbunyi, "Segel pertama telah hancur, sang penjaga telah bebas, dan sesuatu yang jauh lebih tua kini sedang bangun dari tidurnya."